saya Siva Salsabila, absen 32. Saya Aulia Rahmani, absen 3. Saya Muhammad Farel Arumi, absen 15. Saya Langka Valera, absen 6. Saya Safina, absen 27. Saya Friska Mendita, absen 8. Saya Salwa Sabrina, absen 28. Saya Violin Askasya Sarah, absen 7. Saya Andrea Kumala Ramadhani, absen 2. Selamat menyaksikan! Monumen Pancasila Sakti adalah tempat bersejarah yang menjadi saksi bisu peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Sebelum jadi museum, kawasan ini dulunya adalah kebun karet yang sudah tidak berfungsi dan dijadikan tempat pembuangan para korban G30 SPKI. Disebut lubang buaya karena di sungai sekitar sini dulu banyak buaya putih yang membuat lubang di tepi sungai dan menjadi tempat tinggal mereka. Sekarang museum ini dibangun untuk mengenang dan menghormati para pahlawan revolusi yang gugur dalam mempertahankan Pancasila. Serambi Penyiksaan awalnya adalah rumah milik simpatisan PKI yang bernama Bambang Harjono dan dulunya berfungsi sebagai sekolah. Pada saat pemberontakan terjadi, tempat ini digunakan untuk menawan dan menyiksa para TNI yang ditangkap hidup-hidup. Diorama di dalamnya menggambarkan kejadian penyiksaan terhadap Maijen S. Parman, Maijen Suprapto, Brigjen Sutoyo, dan Letu Pierre Tendean yang menjadi korban salah culik. Seharusnya yang diculik itu adalah Jenderal Nasution. Komando adalah rumah milik keluarga yang bernama Haji Sued. Pada tanggal 1 Oktober 1965, rumah ini digunakan sebagai pos komando bagi pasukan G30 SPKI yang bertugas menculik para pahlawan revolusi. Ya, kita akan masuk ke dalam untuk melihat kondisi rumahnya. Selanjutnya kita berada di dapur umum. Dapur umum ini milik seorang warga yang bernama Ibu Amroh. Sebelum G30 SPKI, warga disuruh mengungsi dengan alasan akan ada latihan militer. Namun setelah warga pergi, tempat ini dijadikan oleh pasukan PKI untuk memasak dan menyimpan logistik. Namun setelah peristiwa ini berakhir, warga menemukan rumahnya yang telah berantakan dan banyak barang yang hilang. Di sini terlihat bahwa pasukan PKI menipu banyak warga untuk melancarkan aksinya. Di sini ada sumur maut. Sumur maut di Monumen Pancasila Sakti ini adalah tempat bersejarah karena disinilah 7 pahlawan revolusi kita gugur. Pahlawan revolusi ini terdiri dari 6 jenderal dan 1 perwira. Yang pertama kali dimasukkan ke dalam sumur maut ini adalah Jenderal Ahmad Yani dan yang terakhir kali adalah Kapten Pierre Tendean. Sumur sedalam 12 meter ini awalnya sulit diketahui karena posisinya waktu itu masih banyak kekebunan dan pohon-pohon yang menutupinya. Berkat seorang polisi bernama Pak Sukitman, akhirnya sumur ini diketahui lokasinya. Pak Sukitman ditangkap oleh PKI dan berhasil bersembunyi di dalam mobil jeep dan selamat. Para jenderal dimasukkan ke dalam sumur sedalam 12 meter ini, ditembaki dari atas lalu ditimbun oleh dedaunan, kain, dan tanah. Sumur ini menjadi simbol bagi kita untuk menjunjung dan meneruskan nilai-nilai Pancasila bagi penerus bangsa. Ayo kita lihat. Selanjutnya ada Monumen Pancasila Sakti. Monumen Pancasila Sakti ini berdiri megah tepat di belakang sumur maut sebagai tanda penghormatan kita terhadap para pahlawan. Di sini terdapat 7 patung yang melambangkan Jenderal Sutoyo, Maijen TNI DI Panjaitan. Selanjutnya di sini ada Letjen TNI R Suprapto. Di sini ada Jenderal TNI Ahmad Yani. Selanjutnya ada Letjen TNI MT Haryono. Di sini ada Letjen TNI S. Parman dan yang terakhir ada Pierre Tendean. Monumen ini melambangkan para pahlawan memperjuangkan dalam mempertahankan ideologi negara.
Patung-patung ini berdiri berjejer menghadap lambang Garuda karena sebagai simbol kesetiaan mereka terhadap negara Indonesia. Selanjutnya, di Gedung Paseban ini menyimpan berbagai peninggalan penting para pahlawan revolusi. Di dalamnya ada dua bagian utama, yaitu ruang relik dan ruang dokumenter. Di dalam ruang relik, kita bisa melihat pakaian, cincin, dan tali pengikat milik Letu Pierre Tendian. Pierre Tendian ini merupakan salah satu korban dari peristiwa G30 SPKI bersama 6 jenderal lainnya. Serta ada radio milik Maijen Soeharto yang digunakan dalam operasi penumpasan G30 SPKI. Ada juga akualung atau alat selam untuk mencari jenazah di dalam sumur maut, serta sepeda milik Pak Sukitman. Pak Sukitman ini merupakan polisi yang menjadi saksi hidup tragedi G30 SPKI tersebut. Setelah itu, ruang dokumenter berisi foto-foto asli peristiwa G30 SPKI, seperti saat penggalian jenazah pada 4 Oktober 1965, serta foto Jenderal Nasution ketika melarikan diri dari rumahnya. Di luar gedung terdapat beberapa kendaraan sejarah seperti Di sini ada Panzer Saracen. Panzer Saracen ini digunakan untuk membawa jenazah para pahlawan revolusi dari markas besar Angkatan Darat ke makam pahlawan Kalibata. Selanjutnya ada mobil dinas dari Jenderal TNI Ahmad Yani. Mobil dinas ini digunakan ketika beliau sedang menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat pada tahun 1962 sampai 1965. Selanjutnya, mobil ini adalah mobil milik Pangkostrat Mayor Soeharto. Mobil ini digunakan untuk menumpas PKI pada masa tersebut. Selanjutnya ini adalah truk dari PN Alpayasa. Truk ini digunakan oleh PKI untuk menculik Brigadir Dewi Panjaitan. Oke, yang terakhir ini kita akan masuk ke dalam Museum Pengkhianatan PKI. Nah, di dalam Museum Pengkhianatan PKI ini ada banyak diorama-diorama yang menggambarkan peristiwa-peristiwa penting pada masa pemberontakan G30 SPKI. Seperti penculikan, penyusupan, dan pengkhianatan terhadap berbagai daerah lain. Ayo kita masuk. Kalian bisa lihat di sini itu lokasi Monumen Pancasila Sakti sebelum 1 Oktober 1965. Jadi di sini itu memang masih banyak tanah-tanah kosong dan pepohonan-pepohonan. Kami di sini akan memberitahu sebagian diorama yang ada di dalam Museum Pengkhianatan PKI. Di sini ada diorama peristiwa 3 daerah. Oke, jadi di sini itu ada aksi teror gelombang hangat. Ini itu kekacauan sosial pasca kemerdekaan, menunjukkan benturan antara kelompok bersenjata dan aparat. Aku mau yang ini dong. Kayak gini ya. Bukan banyak kan enggak. Tapi dong goblok. Selanjutnya itu ada pemberontakan PKI di Cirebon 14 Februari 1946. PKI berusaha merebut kekuasaan lokal, tetapi ditentang oleh pemerintah pusat dan TNI. Selanjutnya ini adalah diorama dari aksi kekerasan pasukan Ubel-Ubel di Sepatan, Tangerang tahun 12 Desember 1945.
Ini adalah diorama peristiwa revolusi sosial di Langkat pada tanggal 9 Maret 1946. Ini adalah diorama pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Di sini ada diorama pemogokan buruh Sarpobri di Delangu. Nah, udah pada lihat kan videonya? Dari kunjungan ke Museum Lubang Buaya ini, kita bisa belajar kalau tempat itu bukan cuma sekedar lokasi bersejarah, tapi juga pengingat perjuangan para pahlawan revolusi. Semoga setelah nonton, kita makin menghargai jasa mereka, tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila, dan terus menjaga persatuan bangsa Indonesia.